Sebuah tekanan yang tajam menembus tubuhku. Mataku terbelalak. Dalam kegelapan pekat, aku merasakan seseorang berada di dalam diriku. Sebuah sensasi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasa sakit dan kenikmatan aneh datang bersamaan. Sebuah desahan kecil keluar dari mulutku tanpa bisa kutahan. Dari atasku, terdengar suara rendah seorang pria. Sayang, saat itu juga aku sadar. Itu adalah suara kakak iparku, Mas Bayu, suami dari kakakku. Ia mengira aku adalah Kak Rina. Aku harus bicara. Aku harus menghentikannya. Tapi tubuhku, yang telah membeku selama 1,5 tahun setelah perceraian, kini mulai bangkit. Ia mulai bergerak perlahan. Aku hanya bisa menelan ludah, pasrah menerima momen terlarang ini. Ini salah, pikirku. Tapi tubuhku bereaksi dengan jujur. Dan malam itu, aku merasakan sebuah pengalaman yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Sabtu sore itu, aku berdiri di depan rumah kakakku di kawasan Menteng. Aku, seorang wanita berusia 34 tahun yang bekerja sebagai fashion buyer, telah menenggelamkan diriku dalam pekerjaan selama 1,5 tahun terakhir sejak bercerai. Aku ingin sekali menolak undangan makan malam ini, tapi aku tak bisa terus menghindarinya. Aku menekan bel. Kakakku, Rina, yang berusia 36 tahun, membukakan pintu sambil masih mengenakan celemek. Saat aku melangkah masuk, kakak iparku, Mas Bayu, turun dari lantai 2. Usianya 41 tahun. Seorang arsitek yang sudah kukenal sejak masa kuliah. Rambutnya yang mulai memutih, justru membuatnya terlihat semakin berkarisma. Lama tidak bertemu, Sari, sapanya. Halo Mas Bayu. Jantungku berdebar kencang. Sejak dulu ia adalah pria yang selalu menarik perhatianku. Tapi karena ia adalah suami kakakku, aku selalu menganggapnya tak lebih dari seorang senior. Kami makan malam bersama. Steak buatan kakakku dan anggur merah yang dituangkan oleh Mas Bayu. Tapi di tengah obrolan, aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah di antara mereka. Tatapan mereka nyaris tak pernah bertemu. Botol anggur kedua dibuka. Mas Bayu minum lebih cepat dari biasanya. Sari, kamu masih kuat minum kan? Tanyanya. Saat botol ketiga dibuka, wajahnya sudah memerah. Bicaranya mulai tidak jelas. Tiba-tiba, ponsel kakakku berdering. Oh, email darurat dari klien di Amerika. Aku harus ke atas sebentar. Kerjakan revisi, katanya. Kakakku pun naik ke ruang kerjanya di lantai 2. Tinggallah aku dan Mas Bayu berdua. Sari. Sepertinya aku mabuk, katanya sambil bersandar di sofa. Matanya mulai terpejam. Mas tidak apa-apa, tanyaku. Sebentar, hanya ingin memejamkan mata sebentar. Ia langsung tertidur pulas. Kepalaku juga pusing. Aku terlalu banyak minum. Dari ruang kerja kakakku lampu masih menyala. Aku tahu, jika sudah berurusan dengan klien dari luar negeri, ia bisa bekerja sampai subuh. Aku tak tega membangunkan Mas Bayu. Aku memutuskan untuk menginap. Aku berjalan menuju kamar tamu di lantai 1. Aku melepas pakaianku, hanya menyisakan pakaian dalam, lalu masuk ke dalam selimut. Aroma lavender yang samar tercium dari bantal. Mataku terasa berat dan aku langsung terlelap. Di tengah malam Mas Bayu terbangun di sofa, masih setengah sadar. Ia terhuyung-huyung, mencoba berdiri. Ia tahu ia harus tidur di ranjang. Tapi tangga menuju kamarnya di lantai 2 terasa begitu jauh. Saat itulah, ia melihat secercah cahaya dari lorong di sampingnya. Pintu kamar tamu sedikit terbuka. Rina tidur di sini, pikirnya dalam keadaan mabuk. Ia mengira istrinya yang biasanya tidur di lantai 2, malam itu tidur di kamar tamu. Ia berjalan terhuyung menuju kamar itu. Ia membuka pintu. Dalam kegelapan, ia melihat siluet seseorang tertidur di ranjang. Benar, ini Rina. Ia melepas pakaiannya, lalu dengan hati-hati berbaring di sampingku. Kehangatan tubuh lain terasa. Sudah lama sekali tidak tidur seranjang dengan istriku, pikirnya. Dalam keadaan mabuk, ia tak menyadari bahwa aroma tubuh dan bentuk tubuh wanita di sampingnya berbeda. Sementara itu, di lantai 2, kakakku masih sibuk dengan rapat virtual. Waktu terus berjalan. Pukul 1 dini hari. Di dalam tidurku yang lelap, aku merasakan kasur sedikit bergoyang. Mimpi? Seseorang berbaring di sampingku. Hangat. Sebuah lengan melingkari pinggangku. Tangan yang besar itu perlahan mengelus perutku. Aku masih tertidur lelap. Mas Bayu, yang mengira aku adalah istrinya,
Semakin mendekat, bibirnya menyentuh bahuku, lalu naik ke leherku. Perlahan, tubuhku mulai merespons. Sensasi yang telah tertidur selama 1,5 tahun, kini mulai bangkit. Tangannya bergerak semakin berani. Sayang, bisiknya lirih. Aku masih berada di alam mimpi. Mimpi yang terasa begitu nyata. Ia membalikkan tubuhku, dan kini berada di atasku. Bibirnya menyentuh bibirku. Tanpa sadar, aku membalasnya. Dan saat itulah, sebuah sensasi tajam menembus tubuhku. Mataku terbelalak. Dalam kegelapan, aku merasakan seseorang berada di dalam diriku. Sayang. Bisikan itu kembali terdengar. Saat itulah aku sadar. Kakak iparku. Ia mengira aku adalah kakakku. Aku harus bicara. Tapi tubuhku yang telah lama beku, kini telah mencair. Ia mulai bergerak perlahan. Awalnya terasa sakit, tapi perlahan berubah menjadi sensasi lain. Kenikmatan, sesuatu yang telah lama kurindukan. Ini salah, dia kakak iparku. Tapi tubuhku tak mau mendengarkan. Pinggulku mulai terangkat, napasku memburu. Gerakannya semakin dalam semakin cepat. Aku tak bisa lagi menahan desahanku. Hingga akhirnya, sebuah gelombang kenikmatan yang luar biasa dahsyat menghantamku. Ia pun mencapai puncaknya bersamaku. Ia ambruk di atasku, terengah-engah, lalu berbaring di sampingku, masih memelukku. Aku mencintaimu. Selamat tidur, bisiknya, lalu kembali terlelap. Aku terbaring di sana, menatap langit-langit yang gelap. Apa yang baru saja terjadi, tapi sensasi di tubuhku begitu nyata. Jejak sentuhannya, detak jantungku yang masih menggila. Aku baru saja bercinta dengan kakak iparku. Air mataku jatuh. Rasa bersalah menghantamku. Tapi anehnya, tubuhku masih basah oleh sisa-sisa kenikmatan. Pukul 6 pagi, aku terbangun. Ia masih tertidur pulas di sampingku. Aku harus pergi sebelum ia bangun. Saat aku mencoba melepaskan pelukannya, matanya terbuka. Ia menatapku dengan mata yang masih mengantuk. Lalu, ekspresinya berubah. Kaget, bingung, lalu pucat pasi. Sari? Ia langsung melompat dari ranjang. Apa? Apa yang terjadi? Maafkan aku, Mas. Aku juga tidak tahu. Kami berdua panik. Kami bergegas mengenakan pakaian. Ini. Kamar tamu? Gumamnya. Tadi malam. Apa Mas sadar? Tanyaku. Tidak. Aku kira. Kamu adalah Rina. Aku juga. Aku kira ini mimpi. Saat kami keluar dari kamar, kami mendengar suara langkah kaki dari lantai 2. Kakakku. Kami langsung menjauh satu sama lain. Kalian sudah bangun? Sapanya dengan wajah lelah. Mas tidur di sofa? Iya. Semalam minum terlalu banyak, jawab Mas Bayu canggung. Sari, sarapan dulu, ya? Sebelum pulang? Tidak, Kak. Ada urusan mendadak. Aku segera berkemas. Aku tak sanggup lagi berada di rumah itu. Kakakku memelukku di depan pintu. Sering-sering main ke sini, ya? Aku hanya bisa mengangguk. Seminggu berlalu. Aku menenggelamkan diriku dalam pekerjaan. Tapi setiap malam, bayangan malam itu kembali datang. Sentuhannya, suaranya, kenikmatan yang kurasakan. Aku mulai berfantasi tentangnya. Aku sudah gila. 2 minggu kemudian, kakakku mengundangku ke pesta ulang tahunnya. Aku tak bisa menolak. Di sana, aku kembali bertemu dengannya. Saat mata kami bertemu, tubuhku terasa seperti tersengat listrik. Saat kakakku sedang ke toilet, ia menghampiriku. Sari, lupakan kejadian malam itu, katanya. Aku tahu, Mas. Maafkan aku. Aku juga. Kita bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, ya? Iya, Mas. Tapi kami tahu, itu tidak mungkin. Kami tidak mungkin bisa melupakannya. Sebulan kemudian, ada acara selamatan di rumah orang tuaku. Kami bertemu lagi. Malam itu, saat kami berdua berada di lorong yang sepi, ia tiba-tiba bertanya, Sari, apa kabarmu? Baik, Mas. Bohong. Ia menatapku lekat. Kamu juga. Terus memikirkannya, kan? Aku tak bisa menjawab. Aku juga. Lanjutnya. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Malam itu, Mas, Sari, aku tahu ini gila, tapi aku tidak bisa melupakanmu. Saat itulah aku sadar, perasaan ini bukan hanya milikku,
Sejak malam itu, setiap kali aku dan Mas Bayu bertemu, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Hingga suatu hari, ia mengirimiku pesan. Bisakah kita bertemu? Berdua saja. Kami bertemu di sebuah bar anggur yang remang-remang. Sari, aku tidak bisa terus begini, katanya. Aku terus memikirkanmu. Aku juga, Mas. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Malam ini, maukah kamu menemaniku? Aku tahu apa artinya. Dan aku mengangguk. Kami pergi ke sebuah studio pribadinya di kawasan SCBD. Di sana, kami kembali melintasi batas terlarang. Tapi kali ini, dengan kesadaran penuh. Aku mencintaimu, Sari, bisiknya. Aku juga, Mas. Hubungan rahasia kami pun dimulai. Setiap kali kakakku pergi dinas, kami akan bertemu. Rasa bersalah ini menyiksaku, tapi aku tak bisa berhenti. Hingga suatu hari kakakku memberitahuku bahwa ia hamil. Duniaku runtuh. Aku menatap Mas Bayu yang berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat, sama sepertiku. Malam itu, aku memutuskan untuk mengakhirinya. Kami bertemu untuk terakhir kalinya. Kita tidak bisa terus begini, Mas. Kak Rina sedang hamil. Aku tahu, Sari. Aku tahu. Ia menangis dalam pelukanku. 3 tahun berlalu. Aku pindah ke Paris, mencoba memulai hidup baru. Hingga suatu hari, kakakku menelepon. Sari, kapan kamu pulang? Keponakanmu sudah 3 tahun loh. Dia kangen sama tantenya. Di layar ponsel, aku melihat keponakanku yang lucu. Di belakangnya, Mas Bayu tersenyum. Senyum yang terlihat dipaksakan. Aku tahu, meskipun kami telah berpisah, meskipun ia kini telah menjadi seorang ayah, ada bagian dari hatinya yang masih menjadi milikku, sama sepertiku. Cinta terlarang ini akan selamanya menjadi luka yang tak akan pernah sembuh di hati kami.